Tadi saya nggak tahu ini kelepasan atau enggak apa yang disampaikan oleh Bung Yudi Purnomo soal Formula E. Sebenarnya ini bukan soal kasus per kasus, apakah kasus Anies Baswedan atau kasus Hasto Kristianto, bukan. Tapi bahwa menggelitik saya untuk terus bertanya bahwa saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Iya, karena ada puluhan kali gelar perkara. Ya, saya nggak tahu berapa kali. Banyak. Tapi kan banyak ya. Okay. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Oke, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya. Okay. Bahwa kalaupun orang nggak ada bukti, ya KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta. Ya, itu tinggal publik kan bisa melihat. Nah, sekarang Mas Rosulyo nih. Mas Roy atau Bung Rey mau sampaikan soal itu mungkin? Ada hal yang ingin sampaikan? Silakan. Soal apa ya? Kita bicara soal Hasto Kristianto, kita bicara soal Anies Baswedan. Kalau Hasto Kristianto ada dua sisi, tapi Anies Baswedan ini soal Formula E yang dalam tanda kutip puluhan kali gelar perkara, mungkinkah itu agak sulit untuk tidak dikatakan itu tidak ada pesanan? Walaupun akhirnya ya memang tidak ada kesalahan di sana dan tidak jadi tersangka kan begitu. Silakan. Saya sebetulnya Bung Aiman agak tidak enak berbicara malam hari ini soal kasus dan soal Pak Jokowi begitu. Di tengah berbagai persoalan bangsa kita yang sangat besar ini gitu. Hari ini seperti kita ketahui saham kita anjlok ya sampai 5% gitu. Sempat ditutup meskipun kemudian dibuka setelahnya begitu ya. Di tengah-tengah itu ini juga ada perbincangan orang soal revisi undang-undang TNI begitu ya. Sebelumnya itu kita dihadapkan juga dengan banyak masalah terkait di dalamnya soal PHK massal di mana-mana dan sebagainya gitu. Jadi menghadapi gejolak yang seperti ini perasaan saya agak gundah gulana gitu ya. Bukan tentu saja karena berhadapan dengan apakah yang akan kita lihat di masa mendatang begitu. Tetapi juga apakah kita akan sampai ke cita-cita kita yang seperti dibangun oleh Pak Prabowo itu, Indonesia Emas 2045 itu. Tetapi karena yang undang adalah Bung Aiman dan saya tahu juga dalam acara ini ada Wamen Tenaga Kerja, Bung Noel, yang saya yakin-yakinnya amat sangat sibuk. Luar biasa. Beberapa hari ini begitu ya, di tengah hujan badai PHK tentu dalam bayangan saya beliau sudah nggak punya waktu semestinya untuk mengerjakan sesuatu di luar tupoksinya sebagai wamen begitu. Dan oleh karena itulah saya merasa saya ini apa? Saya kan pengangguran. Masa orang yang sangat super sibuk di Republik ini menghadapi puluhan ribu orang yang kena PHK masih bisa sempat hadir, apa saya ini kok bisa-bisanya nggak hadir, kira-kira begitulah. Makanya malam ini saya hadir karena Pak Wamen juga hadir di tengah kesibukan beliau menghadapi berbagai PHK yang ya seperti badai ya kan. Ini ya iya Pak, saya ini kan, fakta atau satir maksudnya? Enggak ya kan. Okay. Pak, nggak, saya mau tanya aja. Makanya itu mungkin juga saking hebatnya daya pikat Bung Aiman juga sehingga Bung Noel merasa perlu, atau Bung Noel kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun kalau hubungannya dengan Pak Jokowi selalu hadir. Ah, itu bisa juga. Ya, kita nggak tahu nih yang mana ya kan. Apakah undangan ini karena Bung Aiman atau karena topiknya Pak Jokowi. Apalagi kalau sampai seperti sekarang udah mulai ada ancaman dari Pak Jokowi, saya ada batas kesabaran loh. Gitu. Nanti saya mau tanyakan soal itu juga. Nanti kita tanya kepada Bung Noel gitu ya. Nah itu dulu ya posisinya gitu. Nah yang kedua soal yang disebutkan itu tadi, pertanyaannya apa sih yang nggak bisa ditembus di Republik ini, Bung Aiman? Apa yang nggak bisa ditembus gitu? Apalagi ya mekanisme apa istilahnya itu ya, seleksi. Hampir semua komisioner di Republik ini tergantung politik. Komisioner? Hampir semua. Komisioner apa nih? Semua komisioner. Semua berbagai lembaga? Anda sebut aja. Kompolnas, politik yang memutuskan. KPU, Bawaslu, DKPP,
KPK, macam-macam itu semua yang komisi yudisial, ya, komisi Artinya? ombudsman. Artinya mereka yang dipilih ini kalau tidak memiliki betul-betul tanda kutip ya integritas yang kuat, sangat mudah ditembus oleh kekuasaan yang memang memilih mereka untuk duduk di posisi yang dimaksud itu. Gitu. Itu satu dulu. Lebih-lebih kalau kemudian apa namanya itu ya institusinya seperti KPK yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Yang kemarin itu sih belum, karena belum masuk ke apa namanya revisi, ya masih di ujung tuh revisinya. Tetapi melihat begitu besar penolakan orang terhadap ketua KPK yang sebelumnya untuk tidak dipilih, lalu terpilih, kita mau bicara apa itu? Kan ada hajat politik yang begitu besar menempatkan beliau berada di posisi itu. Dalam konteks yang kayak begitu itu, kira-kira apa yang terjadi sehingga para politisi tetap mendudukkan yang bersangkutan di posisi sebagai ketua komisioner KPK, gitu ya. Dan oleh karena itulah muncul proses-proses sampai kemudian yang terakhir itu yang memilukan kita kan. Kali pertama dalam sejarah KPK itu pimpinannya justru berhubungan dengan hukum. Itu kali pertama tuh. Ini kalau kita runtut ke belakang, memang nggak diseleksi betul nih. Kok bisa yang seperti ini bisa keluar gitu? Kok bisa yang seperti ini terpilih? Bahkan duduk sebagai ketua KPK. Kan prosesnya di politik. Kalau lihat dari kaca begitu, itu yang kita pikirkan dulu itu memang jangan-jangan politik menghendaki orang yang memang mudah untuk tanda kutip diintervensi itu tadi. Itu yang justru dicari kan. Supaya apa? Supaya itu tentu saja kalau mungkin ada ini ada itu macam-macam itu ya bisa dilaksanakan. Atau mencegah ini mencegah itu juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi berkaca dari situ, kalau ditanyakan tadi itu, apakah ada yang memesan? Sangat mungkin terbuka. Sama seperti terbukanya dengan kasus Hasto ini, besar kemungkinan juga ada yang memesan, bahkan bisa jadi lebih terbuka lagi. Kenapa gitu? Karena strukturnya sudah di bawah eksekutif. KPK kita, KPK yang sebelumnya struktur masih dalam proses pembahasan loh itu. Sudah begitu gitu loh. Apalagi sampai sekarang KPK-nya itu di bawah struktur eksekutif. Nah itu yang saya juga berkali-kali pertanyakan. Kenapa dalam 6 bulan terakhir ini KPK seperti mengejar kasus-kasus yang berhubungan dengan orang di luar kekuasaan? Itu kesan yang Anda tangkap? Coba cek. Ya kan? Sekritis kita terhadap unsur pimpinan KPK yang lama loh. Banyak anggota PDI Perjuangan yang dijerat oleh KPK yang lama itu masuk ke penjara sehingga PDI dianggap sebagai partai paling banyak mengirimkan anggotanya ke KPK saat itu di tangan komisioner yang lama itu. Artinya apa? Artinya komisioner KPK yang lama bekerja mengawal kekuasaan itu. Sekarang udah 6 bulan nih. Yang dikejar mereka, coba cek nih. Yang dikejar mereka itu hampir seluruhnya itu di luar kekuasaan. Padahal filosofi pendirian KPK itu adalah menjaga jangan sampai orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan ini menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan diri, keluarga, ataupun koleganya dengan merugikan keuangan negara. Itulah filosofi dari pembentukan KPK. Jadi kalau KPK ngejarnya ke sono, bukan yang antar kita ini gitu loh kira-kira tuh, ya kan? Jadi pertanyaan, ada apa sampai KPK ngejar-ngejar dengan uang yang sangat sedikit, ya kan? Dengan kerugian dalam bentuk yang kita sebutkan itu dapat dipertanyakan. Kejaksaan sekali pukul 1.000 triliun. Kapan KPK punya kerja sekali pukul 100 triliun? Kapan? Apalagi yang sekarang. Paling tinggi nih sekarang kita lihat tuh cuma sekitar 2 miliar. Yang dikejar oleh KPK. Makanya dari kemarin-kemarin saya mendorong KPK itu, ayo proses. Apa itu? Kasus BI, CSR BI, Blok Medan, dan sebagainya itu. Yang nilai
kerugian negaranya tinggi dan pelakunya berhubungan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan itu. Jangan lupa Bung Aiman, saya dulu mendorong betul KPK, tanya Bung Yudi, supaya segera memeriksa Pak Hasto. Bagi saya itu penting karena ada unsur kekuasaan di belakangnya. Tapi unsur kekuasaan itu tidak ada sekarang, sehingga menurut saya bobotnya jadi berkurang. Karena filosofi dari KPK itu menjaga kekuasaan jangan dipergunakan untuk menyelewengkan keuangan negara. Kalau di luar itu, udah jangan kasih KPK, serahkan kejaksaan, serahkan kepolisian. Sebab apa? Sebab kejaksaan dan kepolisian itu bagian dari eksekutif nyata-nyata saat itu, sehingga punya kesulitan, kerumitan, dan juga mungkin peku untuk mengejar orang-orang yang berada di dalam kekuasaan. Sehingga di luar kekuasaan itu wilayah mereka. Dengan nominalnya yang di bawah 1 miliar. Kalau KPK, karena di saat itu kita keluarkan dari eksekutif, dia nggak punya persoalan psikologik itu. Dia bisa kejar. Ini malah terbalik sekarang. KPK, kejaksaan, apa namanya itu ya. Ya sekali pukul 1.000 triliun. Sekali pukul 270 triliun. Kan hebat gitu. Tiba-tiba bagaimana KPK sekali pukul 500 juta. Kan anjlok sekali gitu. Sekali pukul 500 juta, sekali pukul 2 miliar. Tentu saja dengan upaya yang sedemikian rupa. Gitu. Dan jaksa melakukan semua kegiatan pencegahan dan juga penindakan hukum terhadap koruptor itu dengan melalui proses penyelidikan. Umumnya KPK melalui tangkap tangan. Itu dua hal yang beda. Yang paling unik dan menghibahkan saya sekarang, konon ceritanya di Undang-Undang KUHP, kewenangan kejaksaan tidak lagi diperkenankan untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi ada orang yang berhasil justru dicuti kewenangannya, ada orang yang setengah-setengah saja hidupnya ditambah lagi kewenangannya. Jadi seolah-olah kalau betul itu terjadi, kalau betul karena kita belum mendengar kepastian draftnya itu gitu. Itu artinya semua persoalan yang berhubungan dengan korupsi datang ke KPK di tengah kinerja KPK yang seperti sekarang ini. Lalu apa yang kita bisa katakan dari itu semua? Apakah KPK nggak bisa? Oh, ketuanya aja ke polisi aktif. Polisi aktif itu double. Struktur KPK-nya sendiri di bawah eksekutif, polisinya jelas-jelas di bawah presiden. Ketua KPK-nya yang sekarang. Yang dulu institusinya belum. Udah. Pakai 2019. apalagi? Pakai. Apalagi kan? Ya, jadi Firly itu udah 2019. Apalagi? Jelaskan. Jadi kalau disebut apakah ada pesanan, besar kemungkinan. Mungkin di dalam kasus Anies itu terjadi, mungkin di kasus Hasto juga terjadi. Tapi yang penting pembuktiannya kan, Bang? Iya. Tapi yang penting Kalau pembuktian, soal benar nggak? pembuktian itu kan nanti di pengadilan. Ya, masih. Kan yang menyatakan bahwa ini itu kan subjektifnya penyidik yang belum dinilai oleh pengadilan. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti pun nggak akan berani penyidik, nggak akan. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Jangan, Bang. Kita tidak tahu. Nggak. Sama pertanyaan Anda dengan mengatakan itu tadi. Ini kasus Anies ini karena memang tidak ada alat bukti atau bukti dinyatakan tidak ada. Tidak ada alat bukti atau buktinya dinyatakan tidak ada. Tapi kalau pesanan begitu dinaikkan dong kalau tadi logikanya. Ya kita nggak tahu. Anda kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam sebagaimana saya tidak tahu apa yang terjadi di maksud dalam. saya kan logikanya harusnya sama, Bang. Silogisme sama. Makanya kasus Anies itu karena bukti tidak ada atau bukti dinyatakan tidak ada. Bedanya di mana kalau misalnya Anda katakan? Kurang jelas. Ya. Bukti, Kalau biar jelas ini. Kalau saya bukti dinyatakan tidak ada, artinya ada pesanan. Maksudnya begitu Anda mengatakan itu. Kalau bukti tidak ada, ini nol nih, kosong. Nol. Memang faktanya tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau bukti dinyatakan tidak Tiba-tiba ada benda di situ, tiba-tiba mengatakan nggak ada itu, benda itu nggak sah. nggak mau dilihat. Oke. Itu artinya dinyatakan tidak ada. Kenapa bisa terjadi itu? Yang kedua tadi. Itu kan tidak tahu.
Bung Yudi lebih tahu lah urusan dalamnya. Artinya yang penting Memang saya. sepakat Bang bahwa penegakan hukum harus ada bukti kan? Oh iya. Ya udah. Bukan Tapi bukti maksudnya- yang bukan bukti yang diada-adakan, Rey. Iya. Jadi maksudnya Yudi kan begitu. Iya. Jadi bahwa apapun kekuatan manapun yang dia coba untuk mengintimidasi KPK, ketika buktinya tidak ada, ya tidak akan terjadi iya. juga. Kalau itu Gitu loh, Re. Itu Jadi karena prinsip paling pernyataan dasar dari penegakan hukum. pernyataan Guntur gitu, itu semakin menguatkan. Begini loh. Jadi kalau KPK tadi dianggap sama Guntur, bicara soal ujuk-ujuk KPK, pimpinan KPK yang sekarang mentersangkakan Hasto misalnya. Kan Yudi udah sampaikan, proses ini panjang. Jangan-jangan karena memang pimpinan KPK kemarin tidak berani mentersangkakan Hasto. Bisa. Kenapa nggak dibalik logikanya begitu gitu loh? Makanya pertanyaannya Gitu Bung. loh. Jangan-jangan karena memang makanya- pimpinan kemarin kawannya Guntur, kan kita nggak tahu juga. Makanya Kan gitu loh. pertanyaannya kenapa Nah, KPK kan yang- jangan-jangan. Jadi begini loh, Re. Namanya siapa? Pertanyaannya, Gitu loh. Kenapa KPK yang kemarin tidak berani mentersangkakan? Iya. Itu pertanyaan. Iya. Mengapa mereka nggak berani mentersangkakan? Jawab Yud. Nah iya, artinya Bung, Jawab Yud. Kan gitu loh. artinya Bung, bukan karena mungkin tidak ada bukti bukan, tapi mungkin ada kekuatan di luar mereka. Iya betul. Bahasa yang lain bisa diintervensi. Nah, berarti kan positioning. Kalau Oke, positioning kalau itu kan? yang sekarang bisa Kedudukan. nggak diintervensi. Kedudukan. Sangat mungkin bisa diintervensi. Nah, tadi kita clearkan dulu nih, Bung Aiman, kan begitu ya. Yudi tadi sudah jelaskan lah soal bagaimana proses di KPK. Jadi kalau dimaksud sama Ray Rangkuti bahwa ketika ada pesanan itu akan mudah untuk disiasati, ternyata pada kasus Formula E kan tidak bisa disiasati kalau itu kita duga adalah pesanan. Saya udah Itu satu. tanya, memang tidak ada buktinya atau dinyatakan tidak ada bukti? Iya, dan nyatanya kan memang juga tidak terbukti kan? Kata siapa? Ya buktinya kan tidak jadi tersangka. Oh iya, Iya, sampai iya. sekarang kalau soal Iya. itu memang tidak, Iya, itu secara persoalannya tidak dinyatakan tersangka karena tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Kasus OCCRP tidak ada bukti atau dinyatakan dinyatakan tidak ada bukti. Kasus Blok Medan memang tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Kasus CRBI tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Jadi supaya ringan, maksudnya kalau tidak ada bukti memang faktanya tidak ada bukti. Kalau dinyatakan tidak ada bukti berarti ada cawe-cawe, kurang lebih begitu kan? Oke. Clear kan? Nah soal siapa yang nanti pengadilan? Iya, jadi di Bukti yang pengadilan Anda- Guntur, bukti nggak usah lah main drama di luar pengadilan kan gitu loh. Bukti yang disebut bahwa Hasto dinyatakan ada bukti itu kata penyidik, Bung. Ya, tapi kan Soal apakah pernyataan penyidik itu benar atau tidak, bukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, nanti itu di pengadilan. Bang, semua orang juga paham semua itu di Makanya, pengadilan. Bung, Ya kan, sampai persoalan punya kekuatan kita itu hukum tetap adalah- ingkrah gitu kan. Persoalan kita Maksudnya, itu- hal yang sudah umum jangan diperjelas. Oh Kan iya, begitu. oleh karena itulah seolah-olah kalau sudah dinyatakan tersangka oleh KPK bahwa seolah-olah itu prosesnya udah benar semua. Lah, proses pasti benar, Bang. Seolah-olah. Kalau Belum misalnya tentu. nggak benar, Ini- pasti sudah kalah di mana. OCCRP, kenapa nggak naik? Nggak ada, pra peradilan tidak bersikap untuk soal Mas Hasto. Iya kan, Ya, tidak itu diterima, NU. gitu kan. Jadi gini, saya Ya. mau cerita ya. Kalau kasus pra peradilannya Mas Hasto itu udah putusnya adalah NU. Sama aja kan, NU kan KPK juga dimenangkan, ada kutip enggak kan. dong, enggak dinyatakan sebagai iya status Kan kasus quo. status penyidik, tapi quo, status ya. penyidiknya tetap Tapi berjalan. pengadilan Ya kan? tidak mendukung tersangkanya tidak Mas Hasto. menerima. Itu yang paling penting. Ya, Kenapa? sama kayak kita main tinju gitu saya jelasin, kan. Saya jelasin Sama ya. kayak main Saya tinju. jelasin. Nah, Kenapa? kalau itu udah paham lah saya. Lah Tapi enggak, kan, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Bung Anda kan mau Yudi, bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan, Yo, makanya tapi kita tetap diberi berlaku kan, kesempatan. Bang? Makanya Berlaku, ya. ditahan bisa, Tapi kalau tidak nggak bisa nahan didukung. Hasto. Ya Benar kan nggak? itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, Tapi artinya tidak diperkuat dengan pra peradilan. Ya, seperindikan masih ada berarti ya, kan? itu Ya, nggak usah sama ngomong. kayak petinju, Bang. KPK Gelar punya wewenang untuk gelar tangkap. juara bertahan. Iya. Seri hasilnya. Kita kembali saat lagi, Kan tetaplah bersama lebih kami juga. di Rakyat Makanya, Bersuara. Tetap emang juga bertahan. KPK nggak pernah kalah kasus